Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Natasia, NPM A1 A0 18113 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks narasi. Teks narasi. Teks narasi merupakan salah satu jenis teks dari pengembangan paragraf yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Teks ini menceritakan kepada pembaca seolah-olah berada dalam cerita tersebut, atau dengan kata lain, mengalami hal tersebut dan menambah wawasan pembaca. Selain itu, teks narasi dapat berupa fiksi atau imajinasi maupun non-fiksi. Narasi yang berupa fiksi sanggup menciptakan pengalaman estetis, menghibur sekaligus memberikan wawasan kepada pembaca, sehingga jenis teks ini termasuk yang paling banyak digemari. Terdapat 3 hal utama dari teks narasi, yaitu tokoh kejadian dan latar atau ruang atau waktu. Kemudian ada ciri-ciri teks narasi. Ciri-ciri teks narasi yaitu teks narasi berisi peristiwa baik nyata, imajinasi maupun gabungan dari keduanya. Yang kedua yaitu teks narasi terdiri atas beberapa paragraf yang tiap-tiap paragraf menitik beratkan pada perbuatan atau peristiwa sehingga berusaha untuk menampilkan apa yang terjadi. Yang ketiga, teks narasi disusun berdasarkan kronologi atau urutan yang di dalamnya terdapat konflik agar menarik. Yang keempat, pada salah satu jenis teks narasi terdapat unsur amanat di dalamnya. Kemudian, jenis-jenis teks narasi. Teks narasi terdiri dari 4 jenis antara lain yaitu yang pertama, teks narasi ekspositorik atau karangan biografi. Teks narasi jenis ini bersifat untuk memberikan informasi mendetail secara runtun agar menambah wawasan pembaca, seperti teks cerita seseorang tokoh atau biografi dan peristiwa bersejarah. Tokoh yang diceritakan pada umumnya hanya satu tokoh, dan peristiwa yang diceritakan berkaitan dengan tokoh tersebut berdasarkan fakta atau peristiwa objektif, bukan sugestif atau mempengaruhi, ataupun fiktif, mulai dari lahir hingga kabar paling terbarunya, sehingga dapat dikatakan teks narasi ini bersifat ilmiah. Contoh dari teks ini yaitu Perjuangan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan tujuan Indonesia segera merdeka. Namun nyatanya, pada tanggal 29 Desember 1929, Belanda memasukkan beliau ke dalam penjara Sukamiskin di Bandung, sampai pada tanggal 31 Desember 1931. Namun nyatanya, pada tanggal 29 Desember 1929, beliau dibebaskan dan kemudian bergabung dengan Partindo. Namun untuk yang kedua kalinya, Insinyur Soekarno ditangkap dan dibuang ke ND Flores pada tahun 1933. Kemudian beliau dipindahkan ke Bengkulu. Setelah melewati perjuangan yang cukup panjang, beliau bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian jenis teks yang kedua yaitu teks narasi sugestif. Teks narasi jenis ini bersifat untuk memberikan maksud atau pengaruh dan pesan amanat tertentu kepada pembaca. Tujuan dari teks ini yaitu memberikan sugesti untuk menggerakkan hati pembaca untuk mempercayai suatu hal dengan cara penyajian dan membuat pembaca seolah-olah melihat dan mengetahui dari maksud dari penulis. Contoh dari teks narasi sugestif yaitu Hari Minggu. Hari Minggu adalah hari yang paling melelahkan bagiku. Jika di pagi hari banyak remaja menghabiskan waktunya untuk bersantai dan pergi untuk jalan-jalan bersama teman, tidak berlaku bagiku. Pukul 5 pagi aku harus sudah bangun dan membantu ibuku untuk memasak, dan setelah itu aku harus menemani adik-adikku bermain sampai mereka lelah tertidur. Kemudian yang ketiga, teks narasi artistik.
Teks narasi jenis ini dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Pada umumnya, imajinatif dengan menggunakan bahasa kiasan atau lambang, atau figuratif, dengan tujuan memberikan kepada pembaca sebuah hiburan. Teks ini mengandung amanat yang pada umumnya bersifat tersirat. Contoh dari teks narasi artistik yaitu berjudul Keluarga Cemara. Di sini terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama orientasi. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak, perempuan yang cantik dan baik, walaupun ia terkadang galak. Kemudian konflik. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Namun kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbut olehnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa. Di rumah peninggalan kakek, rumahnya kecil, kalau hujan sering bocor. Letaknya di tengah sawah. Hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek ini. Bukan seorang bapak namanya, kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Kemudian resolusi. Bapak memulai lagi usahanya setiap hari. Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami, untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Perlahan, Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Kemudian yang terakhir, koda atau ending. Berkat kegigihan dan ketekunan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami, direbut oleh orang jahat dan akhirnya kembali lagi pada kami. Kemudian, struktur teks narasi. Teks narasi memiliki struktur yang terdiri dari atas 4 hal, antara lain, yang pertama yaitu orientasi. Pada bagian ini, penyajian teks narasi terdiri atas tokoh, penokohan, latar tempat, latar cerita, latar waktu, latar suasana, dan unsur-unsur lainnya yang erat kaitannya disajikan pada bagian awal. Bagian ini perlu dibuat semenarik mungkin, karena menjadi kesan pertama pembaca agar dapat membaca teks narasi seluruhnya. Kemudian yang kedua, komplikasi. Bagian ini mulai menghadirkan konflik yang nantinya akan berkembang, makin rumit hingga mencapai klimaks. Yang setelahnya, anti klimaks dan berangsur-angsur akan menghilang. Yang ketiga, resolusi. Bagian ini menyajikan jalan keluar dari konflik, sehingga berbagai permasalahan akan terselesaikan dan sebagai tanda cerita akan berakhir. Yang keempat, koda atau ending. Adalah bagian pada teks narasi yang menyajikan akhir dari cerita. Akhir dari sebuah cerita dapat berupa akhir yang bahagia, akhir yang sedih, atau akhir yang menggantung. Pada teks narasi. Yang pertama yaitu merupakan tema yang merupakan pokok pembicaraan dan dasar atas pengembangan kisah yang diceritakan oleh penulis. Yang kedua yaitu penokohan, yaitu bagaimana watak dan penggambaran tokoh yang terdapat dalam karangan narasi. Yang keempat yaitu alur. Alur merupakan pola atau rangkaian tindak tanduk peristiwa atau kejadian yang berusaha memecahkan konflik dalam narasi. Kemudian fungsi dari teks narasi yaitu berdasarkan tujuan dan manfaat yang dapat disajikan ketika menulis atau membaca teks narasi. Fungsi dari teks narasi adalah yang pertama yaitu mengisahkan suatu cerita melalui rangkaian alur cerita dan unsur-unsur lainnya. Yang kedua, dalam tipe teks narasi tertentu, teks berfungsi untuk memperluas pengetahuan pembaca atau pendengarnya akan suatu hal seperti teks sejarah, berbentuk narasi, dan sebagainya. Yang ketiga, penghantar amanat atau pesan sosial melalui perwatakan tokoh dan berbagai kejadian yang terjadi di dalamnya. Yang keempat, menjelaskan secara terperinci mengenai suatu peristiwa hingga pembahasan sebab akibat pula.
Kemudian terdapat unsur kebahasaan teks narasi. Yang pertama yaitu menggunakan kata kiasan atau metafora. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak memiliki arti yang sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Kemudian, biasanya metafora digunakan untuk memperjelas atau membuat teks narasi lebih menarik. Contohnya yaitu raja siang, raja malam, tulang punggung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, ataupun kata ganti. Jenis kata kerja ini bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya yaitu saya makan sebuah jeruk. Sedangkan kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jenis kata kerja ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya yaitu Momo jatuh. Yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Tentunya penggunaan kata benda, sifat, frasa, atau klausa ini disesuaikan dengan jenis topik yang disampaikan dalam teks narasi. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau penanda urutan waktu. Agar pembaca tidak bingung, biasanya pengarang cerita akan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.